Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan saya Dede Sukmanjaya. Kali ini saya ingin berbicara tentang persoalan perizinan di Kota Tasikmalaya, khususnya apa yang telah kita lakukan tempo hari atau beberapa hari yang lalu, bahwa kita sudah melakukan audiensi kepada pihak Satpol PP Kota Tasikmalaya. Audiensi tersebut telah kita lakukan di kantor Satpol PP Kota Tasikmalaya, dan pada saat itu diundang beberapa dinas teknis atau dinas yang biasanya sebelum terbit izin IMB itu ada sebuah rekomendasi dari dinas teknis, misalkan dari PUPR, kemudian LH, kemudian Dishub, dan kemudian juga ada dinas-dinas yang lain sesuai dengan peruntukan daripada perizinan tersebut. Nah, pada saat kami melakukan audiensi dengan Satpol PP dan beberapa dinas teknis pada saat itu, yaitu membicarakan tentang persoalan bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini Pol PP Kota Tasikmalaya sebagai penegak perda. Artinya penegak perda ini bagaimana Pol PP ini bisa melakukan sebuah tindakan nyata, tindakan yang tegas, tidak pandang bulu. Ketika ada sebuah pelanggaran daripada perizinan, maka Pol PP ini harus bertindak sesuai dengan tupoksinya. Misalkan pada saat yang kita bicarakan itu adalah bagaimana kita mempertanyakan persoalan perizinan daripada ExxonMobil yang mendirikan sebuah perusahaan Pertamini yang beredar di Kota Tasikmalaya ini ada beberapa titik. Tahap awal, ExxonMobil menurut informasi mereka ingin melakukan pembangunan Pertamini sebanyak 30 titik. Akan tetapi yang baru terrealisasi menurut informasi baru di angka 19 titik di Kota Tasikmalaya. Perusahaan ExxonMobil ini adalah perusahaan nasional. Kita tidak tahu apakah ExxonMobil ini adalah perusahaan asing atau perusahaan pribumi. Kita tidak paham dan kita belum mendapatkan informasi sejauh itu. Akan tetapi kita juga bukan alergi terhadap persoalan investor dari manapun. Kita tidak alergi. Akan tetapi setiap perusahaan, apalagi perusahaan besar, ini harus melakukan sebuah langkah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan tata aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan bagaimana berdirinya ExxonMobil atau mendirikannya ExxonMobil di tiap titik-titik itu dengan cara membangun Pertamini, akan tetapi mereka lupa dan mereka melakukan sebuah pelanggaran yang sangat jelas, akan tetapi mereka merasa kebal hukum sehingga mereka sudah mengabaikan kepada persoalan prosedur yang seharusnya ditempuh, mereka tidak menempuhnya. Kembali kepada persoalan ExxonMobil yang mendirikan di beberapa titik perusahaan Pertamini, ini menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat di Kota Tasikmalaya yang berkaitan kenapa tidak berizin atau belum berizin sudah melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas daripada perusahaan itu. Nah, tentu ketika kami pertanyakan kepada beberapa instansi, kepada beberapa dinas terkait ini tentu seharusnya mengeluarkan rekomendasi yang kemudian dikirim kepada BPPT atau badan yang mengurusi soalan perizinan. Nah, ketika kami tanya, setiap dinas terkait itu mereka mengatakan bahwa ExxonMobil yang sudah membangun di setiap titik di Kota Tasikmalaya ini ternyata belum mendapatkan rekomendasi dari satu dinas pun. Artinya ExxonMobil ini sudah melanggar hukum, sudah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Nah, tentu kaitan dengan hal itu, Pol PP Kota Tasikmalaya harus punya keberanian untuk menutup seluruh aktivitas daripada ExxonMobil ini, karena mereka belum mengantongi perizinan secara sempurna. Bahkan mereka belum melakukan yang namanya rekomendasi dari dinas terkait. Itu tidak ada satupun, dan itu kita punya bukti. Nah, dalam hal ini kami ingin mendorong kepada Pol PP dan kepada pemerintah daerah, khususnya Pol PP sebagai penegak perda, untuk segera melakukan tindakan nyata. Jangan sampai Pol PP ini tebang pilih. Kita bisa melihat kok
bagaimana masyarakat kecil, para pedagang-pedagang di pinggir jalan, di wilayah Hajet, di wilayah Cihideng, ketika pedagang kecil melanggar aturan, maka Pol PP dengan gesit dan semangat untuk menghabisi mereka dengan cara membongkar dan mengangkut setiap pedagang-pedagang kecil itu untuk dilarang melakukan aktivitas di pinggir jalan sehubungan itu melanggar aturan. Pertanyaan kita, kenapa Pol PP selalu berani menindak dan membongkar setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kecil, oleh para pedagang kecil di Kota Tasik. Akan tetapi yang jelas-jelas hari ini Exxon Mobil yang tidak punya perizinan, satu lembar pun perizinan, mereka tidak pernah mengantongi, tapi kenapa mereka dibiarkan untuk bisa melakukan aktivitas? Ini menjadi persoalan. Jangan-jangan Satpol PP ini ada indikasi lain dan sangat wajar ketika masyarakat seperti kami ini bertanya kepada Satpol PP, apakah Pol PP Kota Tasikmalaya ini masuk angin atau misalkan mendapatkan sesuatu dari pihak perusahaan sehingga mereka tidak berani menutup Exxon Mobil ini yang jelas-jelas melanggar dan tidak punya izin, atau memang Satpol PP Kota Tasikmalaya tidak punya keberanian terhadap perusahaan yang memang posisi pusatnya di Jakarta. Kenapa bisa demikian? Kalau misalkan Satpol PP ini melakukan tebang pilih, maka di mana kepercayaan masyarakat Kota Tasikmalaya tidak akan pernah percaya kepada Satpol PP. Dan ini adalah presiden buruk bagi pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya. Untuk itu, saya atas nama pribadi, atas nama lembaga, meminta kepada Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan tindakan nyata sebagai penegak perda terhadap perusahaan Exxon Mobil yang jelas-jelas sudah melanggar aturan dan tidak memenuhi prosedur yang ada. Kalau tidak, Satpol PP bisa dikatakan ada main dengan perusahaan tersebut jika tidak punya keberanian. Sekali lagi, saya meminta kepada Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk segera bertindak, melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang ada di Kota Tasikmalaya, pada khususnya, pada umumnya yang ada di Indonesia. Kalau tidak, Satpol PP melakukan sebuah tindakan nyata, melakukan sebuah eksekusi terhadap perusahaan yang melanggar aturan, maka Satpol PP bisa jadi dikatakan tidak punya keberanian. Satpol PP hanya berani kepada masyarakat kecil. Satpol PP hanya berani kepada pengusaha-pengusaha kecil, sementara kepada pengusaha besar, Satpol PP tidak punya keberanian untuk menindak sekalipun perusahaan besar ini melakukan pelanggaran-pelanggaran nyata, baik secara aturan lokal ataupun aturan yang sifatnya nasional. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga ini didengar oleh para penegak perda di Kota Tasikmalaya, yaitu Satuan Pol PP Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Selamat berjumpa dengan saya, Dede Sukmajaya, di video selanjutnya. Terima kasih. KMB sampai mati, NKRI harga mati.